Shalom Bapak Ibu sahabat inspirasi, saya Yakob. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau mengizinkan kami sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena firman-firman-Mu meluruskan jalan kami dan membuat kami mengerti apakah kami sudah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan hari ini Allah Bapa, kami minta sekali lagi Tuhan, kami diberikan arahan yang jelas supaya kami memahami bagaimana kami harus berjalan di dunia ini. Sehingga sisa hidup kami memuliakan nama Allah. Terima kasih Allah Bapa, kami mohon dikirimkan Roh Kudus baik kepada hamba maupun kepada semua yang mendengar. Sehingga kami semua bisa mengerti isi pesan-Mu murni dan tak bercacat. Jauhkan semua pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu dan pikiran-pikiran yang tidak perlu dari hamba Tuhan. Sehingga apa yang hamba bawakan murni dari Engkau sendiri. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini sudah didengarkan dan dikabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan pertanyaan ini. Apa yang sedang kita bangun di dunia ini sekarang? Apa yang sedang kita bangun di dunia ini sekarang? Waktu saya mengajukan pertanyaan ini kepada teman-teman saya, beberapa teman saya menjawab bahwa mereka sedang membangun ekonomi keluarga. Ada juga yang sedang membangun karir di perusahaannya. Ada juga yang sedang membangun pendidikannya, intelektualnya. Ada juga yang bilang ke saya bahwa dia sedang membangun kasih. Dan ada juga yang bilang pada saya bahwa dia sedang membangun relasi dengan Allah. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang harus kita bangun dalam dunia ini? 1 Korintus 3 bilang kita harusnya tuh membangun bait Allah. Kalau dipikir-pikir benar juga loh Bapak Ibu. Andai kata saya jadi bait Allah di keluarga saya, maka pasti keluarga saya aman. Andai kata saya jadi bait Allah di kantor saya, ya pasti kantor saya aman. Andai kata saya jadi bait Allah di sekolah saya, ya pasti saya aman. Betul loh Bapak Ibu. Kita itu membangun kasih, membangun relasi, membangun intelektual, membangun karir. Itu tidak bisa jadi jaminan loh. Tetapi kalau kita membangun bait Allah sesuai arahan 1 Korintus 3, maka pasti semuanya aman. Nah, kemarin saya dikasih lihat satu video yang menarik tentang ambruknya hotel Hard Rock New Orleans. Ada 3 pekerja yang meninggal. Yang satu berhasil dikeluarkan 2 minggu kemudian, tetapi yang 2 pekerjanya tidak bisa dikeluarkan. Hampir setahun kemudian baru mayat 2 pekerja ini bisa dikeluarkan. Begitu fatal ambruknya hotel Hard Rock New Orleans ini. Sehingga 2 pekerja itu terperangkap di dalam dan tidak bisa dikeluarkan mayatnya sampai setahun kemudian. Kisah ambruknya Hotel Hard Rock ini mengingatkan saya bahwa bangunan kita itu bisa ambruk kapan aja. Lalu bagaimana caranya kita membangun bait Allah yang benar, yang tidak ambruk? Itu kita mesti tahu. Kalau enggak kita berpikir bahwa kita sedang membangun bait Allah dan kemudian bangunan kita itu ambruk. Nah, 1 Korintus 3 itu memberikan kita jawabannya. Saya akan bacakan 1 Korintus 3 secara parafras, yaitu menurut terjemahan saya sendiri. Yaitu terjemahan yang lebih mudah dimengerti dari bahasa aslinya. 1 Korintus 3 ayat 1-9. Pada waktu itu aku, Paulus, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti kepada manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi Paulus bilang di jemaat Korintus ini, di umat Tuhan ini, ada 2 macam manusia, yaitu manusia rohani yang sudah dewasa dalam Kristus dan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Selanjutnya Paulus melanjutkan. Susulah yang kuberikan padamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu tuh masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu masih ada iri hati dan perselisihan, itu artinya kamu belum dewasa. Itu artinya kamu masih manusia duniawi. Kamu itu masih hidup secara manusiawi. Nah, Bapak Ibu, di sini jadi jelas buat kita. Apa definisinya manusia duniawi? Yaitu mereka yang masih ada iri hati dan berselisih. Jadi setiap kali ada orang Kristen yang iri hati, berselisih, itu mereka masih hidup secara manusiawi. Mereka manusia duniawi. Mereka belum dewasa dalam Kristus. Lalu Paulus melanjutkan. Ingat, kita kawan sekerja Allah. Kita adalah ladang Allah.
bangunan Allah. Nah, ini menarik nih. Kita teman kerjanya Allah, tetapi kita juga sekaligus ladangnya Allah, bangunannya Allah. Berarti kita kawan sekerja Allah untuk menggarap diri kita sendiri. Kita itu ladangnya Allah, kita itu harus digarap, kita itu bangunannya Allah, kita itu harus dibangun. Siapa yang akan membangun? Kita bersama Allah. Jadi Allah akan menggarap diri kita, Allah akan menggarap bangunan kita, tapi Allah butuh kawan sekerja. Siapa kawan sekerjanya? Kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, Paulus itu bilang kamu itu masih manusia duniawi. Kamu tuh masih iri hati dan berselisih. Karena itu kamu perlu dibangun. Siapa yang bisa membangun kamu dengan benar? Yaitu Allah yang membangunnya. Siapa kawan sekerja Allah dalam membangun? Ya kamulah kawan sekerja Allah. Lalu Paulus melanjutkan, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana seharusnya ia membangun. Nah, ini benar nih. Jadi kita itu bekerja bersama Allah, tapi kita mesti perhatikan bagaimana cara kita membangun. Lalu Paulus bilang, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain dari dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, dasarnya pembangunan kita haruslah Yesus Kristus. Gak boleh dasar yang lain. Ini benar juga loh Bapak Ibu. Nah gini deh Bapak Ibu, misalnya saya ingin membangun satu gedung 30 lantai, tetapi tanahnya berawa-rawa, tanahnya lembek sekali. Bagaimana cara saya membangunnya? Cara saya membangunnya adalah sebagai berikut. Saya tuh harus bentuk sebuah fondasi dari beton yang sangat kuat untuk menahan 30 lantai itu. Saya tidak bisa mengandalkan tanah itu. Jadi saya mesti gali tanah itu, lalu saya taruh di situ sebuah batu beton yang besar sekali yang bisa menahan 30 lantai. Jadi walaupun tanah itu berawa-rawa, yang nanti menahan gedung 30 lantai itu adalah beton itu, bukan tanah itu. Nah, beton itu harus cukup besar, cukup kuat, sehingga dia bisa menahan gedung yang di atasnya. Jadi tanah rawa itu kalau bergerak pun beton itu akan menahan gerakan itu. Nah, Bapak Ibu, jadi benar nih, kita harus meletakkan dasarnya, beton itu, fondasi itu, yaitu Yesus Kristus, batu karang itu. Jadi sekarang kita ngerti dong kata-kata Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 24. Orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, orang yang shema, orang yang sma perkataanku ini dan melakukannya, sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi Tuhan Yesus itu firman-Nya adalah batu. Jadi kita harus meletakkan dasarnya itu adalah firman-Nya Yesus Kristus. Misalnya ya, kita mau membangun rumah yatim piatu. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kan Kau bilang saya harus bangun rumah yatim piatu. Di mana tempatnya Tuhan? Lalu Tuhan bilang sama kita, di Cengkareng. Loh Tuhan, tapi ini butuh tanah besar sekali loh Tuhan. Cengkareng harga tanah juga mahal. Gimana nih Tuhan? Tenang, nanti saya sediakan. Maka kita mulai berkeliling ke Cengkareng. Kita pasang mata. Kita ikuti arahan Tuhan. Tanah yang mana yang Dia bilang. Kita minta uangnya sama Tuhan. Lalu kita beli tanah itu. Lalu waktu mulai membangun kita tanya, Tuhan ini bagaimana bangunannya? Tuhan bilang bangun 4 lantai dengan kamar 30 kamar. Aula di sini, ini di sini, ini di sini, di sini. Maka kemudian pembangunan kita itu dasarnya adalah Yesus Kristus. Ini persis seperti Salomo membangun bait Allah. Bapak Ibu ingat loh, bait Allah Salomo itu rancangannya dari mana? Rancangannya dari Daud. Daud dapat dari mana? Daud dapat dari Tuhan. Jadi sebelum meninggal, Daud itu udah kasih ke Salomo semua rancangan detailnya. Dan Daud itu udah kasih ke Salomo juga uang untuk membangunnya. Maka Salomo bisa langsung mulai membangun. Salomo nggak ada alasan untuk tidak membangun bait Allah itu. Karena ayahnya Daud sudah menyiapkan plannya, detailnya, rancangannya, beserta uangnya. Semuanya Daud dapatkan itu dari Tuhan. Dan Daud bilang, kamu tinggal bangun. Ini bahannya semuanya sudah ada. Duitnya ada,
plannya juga ada. Kamu harus bangun. Karena kata Allah, saya tidak boleh bangun, tetapi kamu yang akan membangunnya. Jadi Bapak Ibu, ingat, waktu kita membangun diri kita jadi bait Allah, itu dasarnya harus Yesus Kristus. Tidak bisa dasar yang lain. Paulus bilang di 1 Korintus 3 ini, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain dari dasar yang telah diletakkan. Jadi dasar ini sudah diletakkan waktu Yesus disalib. Yesus sudah meletakkan dasar ini. Dan sekarang kita harus membangun di atas dasar Yesus Kristus. Maksudnya apa sih membangun di atas dasar Yesus Kristus? Maksudnya adalah kita itu harus pegang prinsip ini. Yesus adalah Tuhan. Itu Filipi 2 yang bilang. Yesus adalah Tuhan, maksudnya kita percaya penuh bahwa Dia adalah Tuhan. Dia yang mengendalikan, Dia yang mengatur. Maka semua bangunan ini harus berdasarkan kepercayaan itu. Bahwa Tuhan yang akan menentukan bentuknya seperti apa, berapa lantai, terus ini mesti dikerjakan atau tidak, itu mesti dilakukan atau tidak. Haruskah kita membeli mobil baru? Haruskah kita pindah ke tempat tinggal baru? Kemana kita harus menyekolahkan anak kita? Kemana kita harus bekerja? Itu semuanya Tuhan yang menentukan. Karena Dia adalah dasar, Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, itu harus jadi prinsip hidup kita. Baru kita bisa membangun di atasnya dengan benar. Lalu Paulus melanjutkan di 1 Korintus 3 ayat 14-15. Entah dia membangun di atas dasar tadi dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api di hari Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, kita ini membangun di atas dasar Yesus Kristus, tapi bahannya bisa macam-macam. Ada yang membangun dengan emas, ada yang membangun dengan perak, ada yang membangun dengan batu permata, ada yang membangun dengan kayu, rumput kering atau jerami, macam-macam bahan yang kita gunakan. Tetapi semua pekerjaan kita akan diuji pada hari Tuhan itu, akan melewati api hari Tuhan itu. Dan kalau bahannya tidak tahan api, maka pekerjaannya akan hangus. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, bahan apa yang tahan api? Lucu sekali, waktu saya bertanya begini kepada Tuhan, Tuhan menjawab saya, kamu lihat Wahyu 3. Bapak Ibu, betul sekali. Di Wahyu 3 itu ada emas tahan api. Ada emas tahan api. Jadi kita baca Wahyu 3 sekarang ya. Kita lihat ya. Wahyu 3 tentang emas tahan api itu. Wahyu 3 ayat 18. Ini Tuhan Yesus menulis surat kepada jemaat di Laodikia. Aku menasihatkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadi Bapak Ibu, di Wahyu 3 itu dikasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya emas yang telah dimurnikan dalam api. Tapi kalimatnya menarik. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Membeli Bapak Ibu. Ini bukan minta. Biasanya kalau kita ketemu Tuhan Yesus kan kata-katanya gini ya. Mintalah maka engkau akan mendapat gitu ya. Carilah, ketoklah. Ini enggak. Kita harus beli. Tuhan Yesus menjualnya. Berarti ada barternya nih. Kita kasih apa, maka Tuhan Yesus kasih kita emas. Itu. Kita harus membangun dengan emas tahan api. Supaya nanti di api hari Tuhan itu, bangunan kita tuh utuh. Bisa lewat api itu. Gimana caranya dapat emas tahan api itu? Kita mesti beli dari Tuhan Yesus. Berarti ada yang ditukar nih. Kita mesti tanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau beli emas lagi dong. Bagaimana caranya Tuhan? Saya bisa beli emas itu. Tuhan bilang, baik, kamu bekerja untuk saya hari ini ya. Gimana kerjanya Tuhan? Kamu doakanlah tetangga kamu sama teman-teman kamu tuh loh. Yang lagi pada kerja. Satu-satu kamu doain. Nanti saya kasih emasnya. Kita doakan. Lalu nanti kita dikasih Tuhan emas itu. Emas itulah bahan bangunan kita. Nanti bangunan kita akan tahan api pada waktu Tuhan datang yang kedua kalinya. Lalu Paulus kemudian menutup penjelasan tentang bangunan ini ayat 16-20. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Tahukah kamu bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Berarti kita harus membangun bait Allah. Tidak bisa tidak. Kita ditakdirkan jadi bait Allah. Kita ditakdirkan untuk jadi tempat tinggalnya roh Allah.
Seperti Tuhan Yesus jadi tempat tinggalnya Roh Allah. Lalu Paulus menambahkan kalimat indah ini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Berarti Bapak Ibu, kita tuh gak usah khawatir loh hidup di dunia. Karena kita tidak akan binasa. Apakah kemiskinan bisa menjatuhkan kita? Tidak. Apakah perang bisa menjatuhkan kita? Tidak. Apakah fitnah bisa menjatuhkan kita? Tidak. Karena kita bait Allah. Paulus bilang, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Wah, kalau kemiskinan ingin membinasakan kita, maka Allah akan menyerang kemiskinan itu. Kalau fitnah ingin membinasakan kita sebagai bait Allah, maka Allah akan membinasakan fitnah itu. Kita aman selama kita hidup di dunia ini. Lalu ditambahkan oleh Paulus, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Berarti kita akan dapat bonus ini. Kita akan otomatis langsung jadi kudus kalau kita jadi bait Allah. Lalu Paulus menutup dengan kalimat yang agak mengerikan sedikit. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Jadi kita tuh tidak boleh membangun dengan hikmat kita sendiri. Karena kalau kita membangun dengan hikmat kita sendiri, hikmat kita itu kebodohan. Jadi Bapak Ibu sekarang kita mengerti emas itu apa. Emas itu adalah hikmatnya Allah. Hikmat kita itu kebodohan. Itu berarti jerami. Itu berarti rumput kering. Itu berarti bahan-bahan yang pasti terbakar. Kita harus membangun dengan hikmat Allah. Hikmat Tuhan Yesus. Itu maksudnya emas yang telah dimurnikan dalam api. Kita mengerti nih sekarang. Fondasi bangunan kita haruslah Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu fondasinya. Kemudian bagaimana kita harus membangun bahan-bahan apa yang kita pakai? Emas tahan api, yaitu hikmat Tuhan. Lalu kita berfungsi sebagai apa selama kita hidup di dunia ini? Kita berfungsi sebagai bait Allah. Berarti Bapak Ibu, kita akan membawa berkat kemana-mana. Sebab bait Allah selalu memberkati umatnya. Bila di situ ada bait Allah, berarti ada Allah tinggal di situ. Berarti pasti ada kecukupan, ada kelimpahan, pasti ada shalom, ada kesempurnaan hidup, ada sejahtera. Kita berfungsi sebagai bait Allah. Terus waktu fungsi kita adalah seumur hidup. Bapak Ibu, ada bangunan yang cuma tahan 30 tahun, 50 tahun. Tetapi bangunan kita akan berfungsi seumur hidup. Kenapa bisa berfungsi seumur hidup? Karena kita tidak bisa binasa. Karena tidak ada satupun yang bisa membinasakan kita. Bapak Ibu, kita nggak boleh lupa juga. 1 Korintus 2 itu berkata begini. Jangan lupa, sudah pernah ditulis sebelumnya. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Sekali lagi Bapak Ibu, 1 Korintus 2. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Berarti Bapak Ibu, hikmat dunia ini, hikmat yang dari orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak itu akan dilenyapkan Allah, dimusnahkan Allah. Berarti kita sama sekali tidak bisa membangun dengan hikmat dunia ini. Karena hikmat dunia ini pasti dimusnahkan Allah. Berarti lewat api itu hikmat dunia ini nggak akan lewat. Akan musnah waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Kita harus membangun dengan hikmat Tuhan Yesus. Hikmat dunia sama sekali tidak berguna untuk bangunan kita. Jadi jangan pernah membangun diri kita sebagai bait Allah dengan hikmat dunia. Tapi gunakanlah emas yang tahan api itu. Hikmatnya Tuhan Yesus. Paulus ngomong soal hikmat ini keras sekali. Bahkan di 1 Korintus 2 itu dia bilang, aku tidak pernah berani berkhotbah kepadamu, memberitakan Injil kepadamu dengan perkataanku sendiri.
Aku tidak pernah berani datang kepadamu memberitakan Injil atau mengajar atau berkhotbah dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Aku tidak berani. Karena kalau aku berbicara seperti itu, berarti imanmu akan tergantung pada hikmat manusia. Padahal imanmu harus tergantung pada kekuatan Allah, kuasa Roh Kudus. Maka aku akan menyampaikan kepadamu kata-kata yang dari hikmatnya Allah. Bapak Ibu, mari kita mulai membangun bait Allah dalam diri kita. Karena kalau kita jadi bait Allah, sekeliling kita pasti aman dan mendapat berkat Allah. Tetapi kalau kita gagal menjadi bait Allah, maka kita tidak bisa hidup menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita habiskan sisa hidup kita dengan menjadi berkat bagi dunia ini, yaitu dengan cara menjadi bait Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan karena sekarang kami tahu bahwa kami bisa jadi bait Allah seperti Tuhan Yesus. Karena kami sudah memiliki fondasi Tuhan Yesus itu. Dan kami punya akses untuk membeli emas yang tahan api. Bapak, sekarang kami minta tolong supaya kami dibantu dalam membangun. Sehingga pembangunan ini tidak salah Bapak. Sehingga bangunan kami ini memuliakan Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Dan nanti tahan api pada waktu hari Tuhan tiba. Allah Bapa, terima kasih sekali lagi untuk firman yang indah ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, selamat jadi bait Allah. Pasti Bapak Ibu diberkati oleh Allah Bapa. Amin.